Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Pada episode kelima, keluarga Locke menemukan dua kunci baru. Salah satunya adalah kunci yang dapat melakukan apapun sesuai perintahnya. Lalu ada kunci yang menunjukkan ingatan masa lalu seseorang. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan Tyler yang mendengar suara bisikan lalu mengikuti suara itu bersamaan dengan Kinsey. Kemudian mereka mengecek piano dan menemukan sebuah kunci. Body pun muncul dan berkata seperti pernah melihat lubang pasangannya, yaitu sebuah kotak dengan corak lingkaran. Setelah diambil, Kinsey memasukkan kunci itu dan membukanya. Body pikir mereka adalah pelindung bagi kunci, jadi wanita sumur tidak bisa mengambilnya. Demi keamanan mereka harus menyebar kuncinya. Kinsey mengambil kunci kotak musik. Body mengambil kunci hantu dan kunci cermin. Sedangkan Tyler mengambil kunci kepala. Tyler minta sebelum pakai kuncinya mereka harus membahasnya dulu. Kinsey keberatan dengan Tyler yang sok ngatur dan minta kakaknya tutup mulut. Tiba-tiba Tyler tidak bisa membuka mulutnya. Kinsey iseng memerintahkan Tyler menampar wajahnya sendiri. Mereka sadar kalau semua itu karena kotak musiknya. Saat Body mencobanya ternyata tidak bisa. Kinsey lah yang memasukkan kuncinya, jadi hanya dia yang bisa memerintahkan. Tyler kesal dan menutup kotak musiknya. Menurutnya ini bukan mainan tapi senjata. Dia pikir mereka tidak akan menggunakannya sampai dibutuhkan. Keesokan harinya Nina berkata dia sudah memanggil tukang untuk memeriksa kompor tapi mereka tidak menemukan kerusakan. Lalu dia membahas soal tim hoki Tyler. Anaknya berkata tidak akan kembali ke tim karena dia pemain cadangan. Setelah itu anaknya buru-buru pergi ke sekolah. Singkat cerita, Kinsey dan Scott menonton ulang film pendek mereka. Scott berkata akting Kinsey cukup baik dengan jeritan yang ditambahkan. Eden datang dan menganggap Scott kecewa dengan hasilnya. Sutradara dibutakan oleh pemula yang juga pacarnya. Dia pikir Scott hanya penggemar sok tahu yang biasa-biasa saja dan akan menjadi seperti itu. Di sisi lain, Jackie mengajak Tyler dan Logan ke rumahnya sepulang sekolah. Tyler minta Logan untuk mencari alasan agar tidak bisa datang. Logan pikir jika ingin bersama Jackie dia tidak akan keberatan. Logan sudah lama mengenal Jackie. Dia rasa Jackie menyukai Tyler. Setelah itu Tyler menemukan Kinsey yang membawa kotak musik ke sekolah. Kinsey beralasan dia menjaganya sesuai perintah kakaknya, tapi Tyler hanya minta menjaga kuncinya. Kemudian Scott muncul dan menerima perlakuan Eden sebagai bagian tak terpisahkan di SMA. Kinsey bilang kita bukan tidak berdaya. Kita memiliki peralatan tertentu seperti membuka pintu. Scott menyadari maksud dari Kinsey. Singkat cerita, Kinsey menunjukkan kunci kotak musiknya kepada Scott. Setelah itu dia memasukkan kuncinya ke kotak dan berkata, Eden Hawkins terjatuh. Seketika Eden yang membawa makanan terjatuh. Gadis itu bangun dan berkata lawakan fisik bukan hal mudah dan dia pikir berhasil. Lalu semua orang bertepuk tangan. Gabe melihat itu bingung kenapa bisa terjadi. Kinsey bilang ini sungguh nyata dan jangan kasih tahu orang lain. Kotak ini bisa melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian Gabe mencobanya dan berkata, Eden berdirilah dan naik ke atas meja. Lalu duduk berbalik dan lakukan gaya dada berenang. Semua orang di kantin tertawa dan merekam semua apa yang dilakukan Eden. Scott merasa ini sudah cukup, tapi Gabe masih menikmati. Lagi pula Eden adalah orang yang paling jahat di sekolah. Scott pikir ini soal balas dendam kepada Eden dan menurutnya ini sudah cukup. Kinsey tidak peduli dan tetap melakukannya. Di sisi lain, Nina bertemu dengan Joe untuk menanyakan kabar Tyler yang berhenti dari tim hoki. Joe bilang Tyler sedang sibuk dengan pengumpulan dana lari 5K. Nina merasa Tyler semakin jauh darinya. Joe minta Nina tidak usah khawatir. Keadaan Tyler sangat baik. Dia merasa Tyler berada di tempat yang lebih cerah. Kemudian Nina mendapat telepon dari sekolah Body.
Mereka mengatakan Body membawa Martil ke sekolah. Body menjelaskan ini untuk perlindungan. Sementara itu Jackie memergoki Tyler yang menggunakan aplikasi ramalan. Menurut Jackie, peramal nasib orang untuk orang malas yang mendikte siapa diri mereka. Jika ingin sesuatu maka wujudkanlah. Kemudian ponselnya berbunyi dan menunjukkan rekaman video Eden yang menari di depan patung. Di sisi lain, Nina dan Body pulang ke rumah. Saat Nina mendengar seseorang berada di dalam ruangan, cepat-cepat dia tutup pintunya. Ternyata orang itu adalah Ellie. Ellie minta maaf karena dia mengambil mainan Rufus yang tertinggal di dalam. Nina kesal karena seharusnya Ellie menghubungi terlebih dahulu sebelum masuk ke rumahnya. Kemudian dia melihat bekas luka Ellie. Ellie menjelaskan luka itu didapat saat jatuh ketika belajar naik sepeda. Scene selanjutnya Kinsey dan Gabe jalan bersama menuju key house. Gabe masih tidak percaya Kinsey punya kunci ajaib. Dia bertanya bagaimana Kinsey menemukan kuncinya. Kinsey menjelaskan kalau dia mendengar suara bisikan. Gabe menduga keluarga Kinsey keturunan dari kelompok penyihir. Kemudian Kinsey bertanya soal Gabe yang pindah ke sekolah Matheson. Gabe menjelaskan kalau orang tuanya yang memindahkannya karena mereka telah bercerai. Setelah sampai, Tyler mengajak Kinsey berbicara. Dia minta Kinsey menyerahkan kuncinya dan biarkan Body yang menyimpan. Dia tidak habis pikir Kinsey menggunakan kuncinya padahal sudah dilarang. Kinsey berkata rasanya luar biasa dan salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat. Tyler menjelaskan ada makhluk gila di luar sana yang menginginkan kuncinya. Dengan santai Kinsey menjawab mereka tidak bisa merebutnya dari kita. Tyler bilang dia harus terus mengawasi Kinsey agar tidak membuat keluarganya terbunuh. Kinsey tegaskan tidak perlu dan membebaskan kakaknya dari beban itu. Dia minta Tyler jalani hidupnya dan jangan pernah berpikir soal dirinya lagi. Setelah itu Tyler pergi bertepatan dengan Duncan yang datang. Lalu Duncan pergi ke kamar Body yang sedang menggambar. Body menjelaskan kalau keluarganya butuh perlindungan. Dia juga bercerita soal berbicara dengan Chamberlain Locke yang mengatakan kalau ayah dan pamannya sering menggunakan kunci ajaib. Pamannya itu tidak ingat dan berpikir apa yang dikatakan Body sungguh luar biasa. Body pikir tidak masalah jika tidak ingat dan itu bukan salah pamannya. Sementara itu Nina berkunjung ke rumah Joe. Dia bercerita soal bekas luka Randall yang sangat aneh. Randall mengatakan itu luka bakar saat berkemah sendiri. Bekas luka itu juga ada di Ellie, tapi Ellie mengatakan luka itu akibat kecelakaan sepeda. Nina hanya mencoba mencari tahu bagaimana mungkin dua orang memiliki bekas luka yang sama. Dia menganggap Randall dan Ellie berbohong. Dia yakin alasannya adalah terjadi suatu peristiwa. Saat Sam Lesser datang ke rumah, anak itu berbicara tentang key house sebelum menembaknya. Joe bercerita setelah istrinya meninggal dia kesulitan untuk jangka waktu yang lama. Dia terus mencari seseorang untuk disalahkan. Pada saat terpuruk dia menuntut dokter yang hanya mencoba menolongnya. Hingga akhirnya dia menyadari perjuangannya itu dapat membunuhnya. Nina tegaskan ini bukan soal kanker tapi anak ini telah membunuh suaminya dengan kejam. Joe tidak masalah kalau Nina fokuskan pada hal itu. Dia akan tetap di sini untuk membantunya sebisa mungkin. Di sisi lain Tyler dan Jackie berduaan. Tyler menyadari Jackie sangat khawatir kepada Eden. Seandainya saja dia mengenal Jackie di sekolah lama. Saat keadaan terpuruk semua orang dekat meninggalkannya. Jackie pikir setidaknya Tyler masih punya keluarga. Tyler menjelaskan rasanya dia harus bersikap seperti ayah bagi keluarganya dan dia payah soal itu. Jackie mengerti tapi dia pikir Tyler bukan ayah mereka tapi seorang kakak yang baik. Kemudian kita tahu apa yang akan terjadi. Sementara Kinsey membalas pesan dari Scott dan Gabe. Lalu Scott muncul di depan jendela kamar Kinsey. Scott mengatakan kalau dia sudah lama ingin melempar kerikil ke jendela dan itu tampak romantis. Dia juga bilang kalau ponselnya lobet dan ingin numpang ngecas. Kemudian Scott bilang dia mengerti dia tidak berhak melarang Kinsey melakukan sihir. Tapi dia punya ide bagaimana jika menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Seperti membuat film.
Kinsey setuju asal tidak memberitahukan kepada Savini Squad. Lalu Scott mengenali foto 3 orang yang tenggelam dalam cerita gua yang dilihat di artikel lama. Artikel itu menuliskan mereka baru saja lulus dan sedang di sebuah pesta. Di sisi lain, Nina pergi ke tempat Ellie tapi tidak ada di tempat. Nina bertanya soal mainan yang tertinggal. Rufus bilang tidak ada dan semua mainannya masih bersamanya. Setelah itu Nina mendapat pesan suara dari Joe yang mengatakan kalau dia baru saja melihat sesuatu. Dia minta Nina ke tempatnya karena akan menunjukkan kepadanya. Sementara itu Kinsey menunjukkan foto teman ayahnya yang tenggelam di gua kepada Tyler, yaitu Lucas, Jeff, dan Kim. Dia menduga itulah sebabnya ayahnya tidak mau datang ke Key House. Tiba-tiba mereka mendengar suara bisikan. Kemudian mereka mengikuti suara itu sampai ke kuburan dan melihat guci. Lalu Kinsey menghancurkan guci itu dan menemukan sebuah kunci. Tyler menolak melihat fungsinya tapi Kinsey berkata kunci ini adalah warisan keluarganya. Pasti ini ada hubungannya dengan ayahnya. Dia juga yakin kunci ini adalah senjata yang bisa melawan wanita sumur. Setelah itu Kinsey memasukkan kunci ke pohon yang bersinar. Lalu muncul banyak toples dari dalam tanah. Salah satu toples memperlihatkan Randall yang terbang. Lalu ada toples ingatan Duncan yang memperlihatkan Randall bersama Lucas. Kemudian toples lainnya menunjukkan sebuah kunci yang bisa merubah penampilan. Lalu Tyler melihat toples ingatan tentang Randall yang menghajar salah satu temannya. Dia pikir mereka tidak tenggelam. Alasan inilah ayahnya tidak mau kembali lagi ke sini. Kinsey tidak percaya kalau ayahnya melakukan semua itu. Di akhir cerita, Nina datang ke rumah Joe dengan pintu terbuka. Dia melihat Joe yang kepalanya terbungkus plastik. Lalu dia menghubungi 911 mengabarkan kalau temannya tewas di rumah. Kemudian dia mendengar suara seperti ada seseorang. Ternyata ada Ellie yang bersembunyi. Dan episode ini pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Lock and Key berikutnya.